Dandi dari kelompok Bolang. Alasan saya memilih nama Bolang adalah karena bocah-bocah petualang. Nama anggota dari kelompok Bolang antara lain Arman, Salim, Rian, dan Dandi. Dan saya, Dandi, akan menjelaskan tentang ekosistem sungai. Ekosistem sungai, segala macam interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya pada kawasan atau daerah sungai. 2. Merupakan ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai dan juga hilir sungai, dan bahkan mulai muara sungai. Komponen biotik yang ada di sungai. Komponen abiotik berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain batu, tanah, udara, dan faktor seperti suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan lain sebagainya. Komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tingkat rendah, alga. Tumbuhan tingkat rendah, alga atau ganggang, lumut, paku-pakuan, tanaman herba. Tumbuhan tingkat tinggi, hewan vertebrata seperti protozoa, vermes, anhoropoda. Hewan vertebrata seperti fishes, amphibia, reptil. Nama saya Salim, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri ekosistem sungai. Adanya air yang lurus mengalir dari arah menuju ke arah hilir. Terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkah aliran air yang sangat tinggi. Dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Zona ekosistem sungai. Ekosistem sungai terbagi beberapa zona, yaitu zona air deras dan zona air tenang. Zona air deras. Zona air deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Zona ini kita akan mendapati aliran arus air yang deras. Zona ini berada di bagian hulu sungai, tepatnya di penggunungan. Aliran sungai yang deras ini mengakibatkan bagian dasar sungai menjadi bersih dari berbagai macam simpanan serta material yang cenderung menghendap. Memanfaatkan ekosistem sungai. Beberapa manfaat ekosistem sungai yang diperoleh yaitu sumber air tawar, berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi, sebagai tempat bagi banyak makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya hewan tumbuhan di air. Simbiosis pada ekosistem sungai. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara organisme yang hidup bersama di mana yang satu pihak mendapatkan keuntungan. Contoh, ikan-ikan kecil yang berteduh di tumbuhan air tawar. Simbiosis predisasi merupakan hubungan antara pemangsa dengan pemangsa disebut sebagai predator, dan contoh ikan gabus dengan atau ikan kecil. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara organisme yang hidup bersama saling menguntungkan. Contoh buaya dengan burung plover. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kerusakan dan pencemaran ekosistem sungai. Ulah manusia menjadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Adanya limbah berbahaya seperti limbah yang mengandung logam berat serta zat berbahaya seperti DDT.
pestisida dan detergen sehingga kandungan COD maupun BOD yang tinggi mengakibatkan perubahan pada tatanan ekosistem sungai. Kerusakan dan pencemaran ekosistem sungai, ulah manusia, transportasi sungai. Pada daerah sungai yang relatif tenang akibat adanya erosi, sehingga kandungan bahan material endapan yang sangat tinggi, sehingga memicu terjadinya pendangkalan. Kerusakan dan pencemaran ekosistem sungai, ulah manusia, sedimentasi, mengganggu ketenangan mika dan habitat hewan sungai, mengganggu pertumbuhan tumbuhan di air. Dari kelompok Bolang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian dari kelompok Bolang. Saya berperan sebagai kameramen. Terima kasih.